Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini ingin saya mulai dengan sebuah kisah di mana ada seorang anak yang suka kabur. Jadi anak ini tinggal di rumah yang ada 2 lantai dan kamarnya dia ada di lantai yang kedua. Pertanyaannya, bagaimana caranya anak ini bisa kabur? Jadi di dekat jendela kamarnya ada sebuah pohon yang cukup besar, sehingga dia suka turun dari pohon itu lalu dia kabur. Dan begitu juga saat dia mau kembali lagi ke kamarnya, dia memanjat pohon itu dan dia masuk ke kamarnya. Itu adalah cara anak ini kabur. Nah, pada satu ketika papanya lagi lihat-lihat pohon ini. Lalu papanya tuh berbicara dalam hati, pohon ini udah lama tapi gak ada buahnya. Lebih baik ditebang saja karena tidak berbuah, percuma. Nah, pada malam harinya papanya berbicaralah kepada keluarganya bahwa dia berencana untuk menebang pohon ini karena tidak berbuah. Wah, langsunglah anak ini sudah mulai bingung. Waduh, kalau ditebang gimana caranya saya bisa kabur? Mulailah anak ini berpikir. Akhirnya dia bisa dapat ide. Saya mau buat pohon ini seakan-akan berbuah. Bagaimana caranya? Dia cepat-cepat pergi ke supermarket, lalu dia beli buah. Lalu malam itu juga dia mulai naik ke pohon dan dia mulai ikat itu buahnya dengan ranting-ranting yang ada di pohon. Jadi dia mencobalah bagaimana caranya pohon ini kelihatannya berbuah. Dengan cara apa? Dengan cara dia beli buah yang dia taruh, dia tempel di pohon itu. Supaya waktu pagi hari papanya bangun, papanya tidak jadi tebang pohon itu. Kenapa? Karena papanya sudah lihat ada buahnya. Nah, malam itu juga anak itu sudah selesai melakukan pekerjaannya dan akhirnya dia tidur. Dan pada pagi harinya, papanya kaget. Ini pohon berbuah. Tetapi yang aneh, papanya berpikir kan, ini pohon mangga. Tapi kenapa buahnya buah apel? Papanya mulai heran. Mungkin bagi kita saat mendengar kisah ini, mungkin kita agak tergelitik, kadang merasa lucu atau mungkin ini gak masuk akal gitu kan. Tetapi inilah sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa jika itu adalah pohon mangga, buahnya harusnya adalah mangga. Dan jika buah itu apel seperti yang anaknya beli di supermarket, seharusnya pohonnya adalah pohon apel. Dan disinilah kita belajar. Saat Tuhan berkata dari buahnya lah kamu dikenal, pertanyaannya, apakah kita sudah berbuah dengan benar? Buah yang muncul oleh karena kita menempel pada pokok yang benar, yaitu Kristus. Saya ingin membacakan sebuah kutipan di dalam buku Our High Calling, halaman 216, paragraf yang ke-6. Di sana dikatakan bahwa tinggallah di dalam Kristus, seperti ranting pada pokoknya. Peroleh makanan dari pokok tanaman itu, dan engkau akan menjadi ranting yang bertumbuh dan menghasilkan banyak buah untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya mau bertanya, apakah buah yang kita hasilkan adalah buah yang benar, yang sudah sungguh-sungguh menempel pada pokok yang benar, yaitu Kristus? Ataukah kita sama seperti cerita tadi? Kita berbuah tetapi berbeda dengan pokoknya. Kita berbuah tetapi buah
dari karakter kita itu berbeda dengan karakter Kristus. Lalu bagaimana supaya kita bisa berbuah? Mari kita sama-sama baca Yohanes 15 ayat yang ke-5. Di sini Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi apa maksudnya? Dari sini kita diingatkan untuk tinggal di dalam Kristus. Kita harus menempel pada pokok yang benar. Kiranya renungan pada petang hari ini boleh mengingatkan kita semua untuk selalu menempel pada pokok yang benar, yaitu Kristus. Dan biarlah Kristus tinggal di dalam diri kita, dan kita tinggal di dalam Kristus. Dan biarlah kita bisa berbuah manis. Biarlah kita memiliki karakter yang sama seperti Kristus. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.